Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Judul, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan, amin. Giatlah selalu dalam beribadah kepada Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menguatkan hati mereka. Karena mereka merasa segala jerih lelah mereka dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil keselamatan yang kekal kepada banyak orang sepertinya sia-sia. Jadi kadang-kadang kita seperti itu juga ya, melayani Tuhan, rasa bahwa kita gagal ya, kita sia-sia. Nah pemberitaan tentang kebangkitan orang setelah kematian itu ditentang oleh banyak orang. Dan pada waktu itu Korintus memang sedang diwarnai dengan berbagai ragam pengajaran. Dan salah satunya adalah pengajaran yang menentang kebangkitan orang mati. Jadi sebelum kita baca tadi, kita lihat di sana juga ada pengajaran-pengajaran yang menentang kebangkitan orang mati. Dan itu yang membuat jemaat di Korintus sangat stres. Saudara, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, pengajaran itu sangat penting. Anda harus ada di satu gereja lokal untuk mendengar firman. Anda boleh cicok sana, cicok sini. Anda harus ada satu tempat supaya Anda bertumbuh dengan pengajaran yang Anda dapatkan. Kalau tidak sana sini, Anda tidak bisa bertumbuh. Jadi pengajaran itu sangat penting. Jadi setiap kali kami kasih pengajaran buat Bapak Ibu, kami selalu bertanya Tuhan apa yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Karena pengajaran itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebetulan jemaat Korintus adalah orang-orang yang memiliki latar belakang Yunani yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan tubuh. Dan hal itu akhirnya turut menyaksikan berita tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi banyak jemaat-jemaat Korintus juga, tapi mereka itu orang-orang Yunani yang tadi kita lihat. Mereka tidak percaya kebangkitan. Jadi akhirnya juga jemaat-jemaat jadi sanksi, ini kau percaya Tuhan yang bangkit atau tidak. Nah hal ini yang membuat pemberitaan dan pelayanan dari mereka yang percaya menjadi sia-sia. Nah banyak anak Tuhan yang merasa pekerjaan telah dibangunnya, pelayanan yang telah dilakukannya, iman yang telah dibangun, pengorbanannya, segala jerih lelahnya telah dilakukannya, tapi seperti sia-sia. Anda bangun hubungan yang orang, mendoakan orang-orang, ajak orang-orang di gereja, mendoakan orang-orang sebelum hari Minggu tiba. Anda sudah mulai berdoa, tapi ketika hari Minggu tiba, aduh maaf saya tidak bisa datang, saya ada pekerjaan, saya ada sakit, aduh saya tidak bisa pergi karena orang tua saya melarang saya. Dan Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Bapak Ibu Saudara gagal. Seperti sia-sia saya beritakan Injil, seperti sia-sia waktu saya korbankan untuk mendoakan orang itu, nasihati orang itu, untuk berdoa bagi orang itu, sepertinya sia-sia. Yang 1 Korintus 15 ayat 58, Rasul Paulus menyuarakan agar jemaat berdiri teguh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Walaupun orang sanksi tentang kebangkitan tubuh, tentang kebangkitan Kristus, tapi kamu jangan goyah, kamu berdiri teguh. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun orang bicara demikian, kamu tetap giat melayani Tuhan. Kamu tetap berdoa, kamu tetap menasihati orang-orang. Kamu ajak orang-orang ke gereja, kamu ajak orang-orang untuk mengenal siapa Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Apa yang kau kerjakan itu tidak sia-sia, ada hasilnya. Cuma belum waktu itu kau melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa seperti gitu. Tapi mari kita terus giat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tahun 2022 adalah tahun kita menuai. Jadi kita akan siapkan pasukan khusus untuk menuai jiwa-jiwa. Kita akan pergi untuk bawa orang mengenal Tuhan. Orang itu tidak mau atau tidak suka, tapi kita akan terus beritakan Injil. Dia menolak atau tidak, tugas kita beritakan. Dan setiap pemberitaan Injil tidak sia-sia. Anda mungkin sudah buang waktu untuk mendoakan seseorang, dan Anda berpikir kenapa sih saya sudah ajak ke gereja tidak datang? Tidak masalah, itu bukan tidak sia-sia saudara. Ada dia punya hasil akhir. Amin. Tidak mengapa kalau Anda lihat kursi kosong, tidak mengapa. Nanti besok-besok sudah penuh. Jadi jangan Anda merasa seperti gagal atau apa yang Anda kerjakan sia-sia. Amin. Amin, hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani menyatakan dalam Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu
yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi bukan Allah tidak adil sehingga Allah lupa pekerjaanmu, kasihmu, cintamu yang kamu tunjukkan untuk orang-orang yang kamu dapat, yang kamu doakan. Bukan Allah lupa akan perbuatan itu, Allah tetap ingat. Amin. Makanya tadi 1 Korintus 15 ayat 58 itu tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Tidak sia-sia Anda memberi bagi orang-orang susah, tidak sia-sia. Anda memperhatikan orang-orang terhina dalam masyarakat, tidak dipedulikan. Tapi Anda perhatikan dia, itu tidak sia-sia. Tuhan melihat semua itu. Dan bagi Tuhan itu sangat berharga. Mungkin orang di gereja pikir ngapain sih cuma begini. Tapi bagi Tuhan yang melihat, itu satu hal yang sangat berharga dan bernilai. Jadi lakukan terus apa yang bisa Bapak Ibu Saudara kerjakan di gereja ini dan melayani Tuhan. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Jadi bukan kita lakukan untuk orang itu, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang hina tertolak. Ketika kita menolong mereka, mendoakan mereka, memberi bagi mereka, semua katakan Tuhan bilang apa? Kamu bukan melakukannya untuk dia, tapi kamu melakukan untuk aku. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita tahun ini sesuai tema sinode, menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan. Kita tabur. Mungkin waduh ini pemabuk peminum sekali. Tapi kalau Tuhan menaruh sesuatu, Tuhan lepaskan berkat, lepaskan buat dia dan doakan dia supaya berhenti dari kemabukan, karena itu tidak menguntungkan dirinya. Amin Bapak Ibu. Jadi betapa besar penghargaan dari Tuhan atas apa yang kita lakukan untuk orang lain, khususnya untuk orang yang paling hina di mata dunia. Orang tidak melihat atau memperhatikan apa yang Anda lakukan, tetapi sangat besar nilainya di mata Tuhan, dan itu tidak sia-sia. Itu Bapak Ibu, Anda berkati orang-orang tidak sia-sia, nanti juga orang datang berkati Anda. Amin. Anda menabur di akhir tahun tidak sia-sia, nanti juga Anda akan menuai. Makanya mulai rubah pola pikir tahun 2022 ini. Saudara sudah mulai Januari mulai sisipkan uang. Sehingga nanti akhir tahun sudah harus memberi. Dan saya ingatkan lagi, jangan memberi atas nama keluarga. Berikan atas nama pribadi. Karena pribadi akan menuai. Itu yang sudah dilakukan oleh gembala kita. Jadi saya pikir bukan yang lama-lama, bukan pengajaran baru ya. Kecuali orang yang baru. Jadi suami saya memberikan, kedua anak saya juga memberikan. Kami pribadi memberikan. Apakah kami kurang? Tidak. Saya kemarin bilang bagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang kejar saya. Saya bilang, aduh saya mau keluar nih. Mereka rindu-rindu gitu ketemu. Jadi berpapasan aja di jalan. Tapi sudah tahu apa yang mereka mau buat untuk saya? Mereka berkati saya. Saya bilang, luar biasa ya. Saya bilang saya mau keluar, tapi mereka ngotot saja mau ketemu saya walaupun itu di jalan. Tapi mereka lepaskan berkat buat saya. Karena mengapa? Kita selalu lepas berkat. Bukan untuk kita sombong, bukan. Kalau Tuhan taruh sesuatu, mari kita lepaskan. Amin Bapak Ibu. Jangan bilang, aduh betul uang banyak dulu, jangan. Kalau Tuhan sudah taruh, lepaskan. Itu kita lagi menabur. Dan kita akan menuai. Tidak pernah kita kekurangan. Kalau hal memberi, jangan pikir apa untuk rugi dengan Tuhan, saudara, tidak. Karena Tuhan akan melihat waktu kau kekurangan, waktu kau pas-pasan, tapi kau perhatikan orang hina, kau perhatikan orang yang tidak punya, dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pelayanan kita kepada Tuhan atau pekerjaan yang kita lakukan tidak sia-sia apabila yang pertama kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Makanya tidak sia-sia. Pelayanan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Atau pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan itu tidak sia-sia apabila kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Katakan hati yang benar. Hati harus benar. Bapak Ibu Saudara, hati kita itu harus benar. Hati kita itu harus tulus. Kita harus mendasari apapun yang kita lakukan itu dengan hati yang tulus. Jangan kasih sudahlah karena bilang kasih, oh kasih. Sudah karena laki bilang kasih juga tapi dengan berat hati.
laki-laki buta huruf pun dia tahu saya ada beras di rumah suruh kasih. Mungkin kita seperti gitu ya ibu-ibu, amin. Karena suami bilang makasih uang, aduh Tuhan. Jadi dia tahu kata di rumah saya ada beras, di rumah saya ada gula, sudah kasih uang. Jadi kita lakukan apapun, lakukanlah dengan tulus hati, amin. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Aku berikan ini untuk Tuhan, bukan untuk orang itu. Amin. Aku buat ini bukan untuk orang itu, tapi aku buat ini untuk Tuhan. Bukan untuk pribadi orang itu, tapi untuk Tuhan. Aku memberi buat dia. Dulu saya masih sekolah, masih kuliah, saya tinggal dengan kakak saya. Jadi di rumah saya itu tidak pernah saya cuci-cuci ya. Di rumah kakak saya itu cuciannya banyak. Mulai dari jin-jin yang asli yang beratnya minta ampun. Jadi kalau kakak saya pergi nanti sedikit-sedikit balik buang lagi celana itu tempat cuci. Mungkin kalau kita pakai 1 minggu ya, apalagi hitam ya. Jin-jin hitam kita pakai 1 minggu ya, amin. 1 minggu kan orang tidak lihat kotornya kan. Betul? Yang tertawa pasti mengalami nasib yang sama ya. Karena tidak kotor. Makanya selalu kita pakai yang hitam. 2 minggu pakai tidak masalah. Asalnya tetangga sebelah mabuk ya. Karena tidak bisa cium, tidak kuat mencium. Jadi saya mencuci, saya bilang Tuhan, kalau saya 3 ayat 23 saya mencuci bukan untuk kakak saya, tapi saya mencucinya untuk Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk kakak saya, bukan untuk keluarga kakak saya. Jadi saya melakukan dengan sukacita, seperti saya sedang buat, lalu Tuhan senang lihat saya. Jadi kalau Anda lakukan sesuatu dengan sukacita dong, amin. Jangan memberi yang murah, jangan memberi dengan muka murung. Jangan memberi dengan terpaksa. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Aku mencintaimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mau melepaskan berkat bagi orang ini. Amin. Semua yang kita lakukan tidak selamanya berjalan mulus, saudara. Kadang-kadang dalam melayani Tuhan semua yang kita lakukan, semua yang kita rindukan tidak berjalan mulus. Ada banyak tantangan, godaan, hambatan. Bahkan reaksi dari orang-orang yang kita harapkan mendukung kita, tapi justru tidak mendukung kita. Betul saudara? Melayani Tuhan tuh paling banyak masalah. Persoalannya sangat banyak. Kita harapkan orang-orang yang ada di sekitar kita dukung kita, tapi kita dapati bahwa mereka tidak dukung kita. Di kantor juga begitu. Kita inginkan, harapkan orang-orang di sekitar kita tolong kita, tapi yang kita dapati kita sendirian. Tidak ada orang yang tolong kita, betul? Mungkin Bapak Ibu sudah bersusah payah, menguras energi, menguras pikiran, dan berharap jerih payah Bapak Ibu Saudara itu buahkan hasil. Tetapi ternyata tidak seperti yang Anda harapkan. Betul Bapak Ibu yang berbisnis, yang berusaha. Aduh tahun ini saya harap bulan ini saya dapat uang sekian. Tapi ternyata yang saya dapatkan, yang saya rindukan tidak seperti yang saya rindukan. Saya dapatkan nilainya turun, bukan naik. Tidak membuahkan hasil dalam bisnis usaha saya, justru turun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hati kita itu perlu dijaga. Hati kita juga dalam melayani Tuhan harus dijaga dengan benar. Dan seperti orang Israel keluar dari Mesir, kondisi hati mereka sangat bergantung pada keadaan yang terjadi. Keadaan baik, hati baik. Keadaan buruk, hati buruk. Jadi kalau hati senang dulu baru baik semuanya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup melayani Tuhan tidak seperti itu. Ada banyak pergesekan. Di gereja ini banyak pergesekan saudara. Amin. Di kantor Bapak Ibu ada pergesekan tidak? Pasti banyak. Tapi apakah pergesekan membuat kita bermusuhan? Tidak. Betul? Iya. Tidak ada pergesekan. Itu Anda tidak bisa melihat hal besar dari Tuhan. Kalau Anda tidak bergesek, hidup Anda itu tetap di tempat, harus bergesek dengan banyak hal. Dengan manusia-manusia, orang-orang yang Anda pikir bisa tolong, tapi justru bergesek dengan dia. Katakan itu baik. Setiap hidup kita ada pergesekan. Tahukah saudara, pergesekan itu membentuk karakter kita. Kita tidak suka bergesek, tapi setiap saat ada saja pergesekan. Tujuannya supaya kita melihat hal-hal besar yang Tuhan mengerjakan lewat hidup kita. Jadi anak muda, Anda itu bergesek banyak hal.
kalau pergesekan terjadi, maju. Terus maju, amin. Jangan mundar-mandir seperti maju tapi tinggal di tempat. Betul, anak muda, untuk anak muda. Apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan, di gereja ini lakukan yang hati yang benar. Kalau Anda worship leader, kalau Anda singer-singer di sini, kalau Anda tim musik, kalau Anda MM, kalau Anda Asher, Anda lakukan dengan sukacita. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya lakukan ini bukan untuk gembala, tidak. Tapi saya lakukan untuk Tuhan. Anda pendoa-pendoa, tim perebut kota, jemaat hari hidup Ambon. Mari kita lakukan sesuatu itu. Bukan untuk orang itu, tidak. Tapi untuk Tuhan. Kita harus jaga hati kita ini. Supaya jangan terkontaminasi dengan orang-orang yang bisa buat Anda keluar. Dan Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Hidup kita di bumi berapa lama Bapak Ibu Saudara? Jadi lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang benar bagi Tuhan. Kalau hati tidak dijaga, kita akan hancur. Hati ini selalu dijaga. Selalu Bapak Ibu Saudara periksa hati. Hati saya bersih atau tidak? Hati saya benar atau tidak? Hati saya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Hati ini perlu dijaga. Katakan hati. Karena hati ini menyimpan banyak hal Bapak Ibu. Dendam, sakit hati, iri hati, pahit hati, susah hati, suka benarkan diri. Saudara, kalau iblis punya pekerjaan tuh, dia bermanifestasi dalam diri orang. Sehingga orang itu kalau bikin hal-hal jahat. Kalau dia tidak bermanifestasi dalam diri orang sebab orang berbuat jahat, dia akan masuk dalam diri orang dan orang itu akan benarkan diri. Dia punya kesalahan tapi dia tidak pernah mau salahkan dirinya. Dia selalu benarkan diri. Jadi 2022 mari kita jaga hati kita, amin. Katakan jaga hati. Jaga hati kita. Hati kita harus benar, harus tulus. Dalam melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan di gereja, lakukan dengan sukacita. Saya tidak lihat Bapak Ibu lakukan, tapi Tuhan di surga lihat. Dan ada penghargaan khusus, ada promosi-promosi khusus dari Bapak Ibu atas apa yang dikerjakan. Mungkin Anda tidak bisa berkhotbah, Anda cuma berdoa. Mungkin Anda tidak bisa berdoa, Anda bawa jiwa. Mungkin Anda tidak bisa demikian, tapi Anda bawa makanan rumah Tuhan. Memberkati rumah Tuhan dengan makan minum Bapak Ibu. Saya percaya semua itu Tuhan lihat. Saudara, saya sudah lakukan itu awal sebelum gereja ini ada. Tuhan taruh roh doa bagi saya untuk berdoa bersama sebagai gereja ini ada. Dan bukan itu saja, saya harus mengeluarkan uang untuk orang-orang yang datang berdoa puasa di rumah kami. Bukan saya kasih uang untuk orang-orang yang akan pulang, tetapi bersama suami kami antar mereka yang kayaknya punya mobil. Dan bukan saja itu, saya harus masak, saya ingat Jumat, saya harus masak untuk mereka yang datang. Kemudian kalau mereka sudah capek, saya bilang pulang saja. Nanti saya bersihkan gelas-gelas dan itu semua. Apakah saya lakukan dengan terpaksa? Tidak. Saya lakukan dengan sukacita. Karena saya tahu Tuhan di surga lihat saya. Jadi kita lakukan apapun untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku lakukan ini karena aku mencintaimu. Aku lakukan ini karena aku mengasihimu. Amin. Jadi lakukan apapun di rumah Tuhan. Lakukan dengan sukacita. Kalau Anda menyanyi, Tuhan terima kasih. Saya diberi kepercayaan untuk ini. Karena satu saat Anda tidak ada di sini, orang lain ada di sini. Kalau Anda pemusik, lakukan dengan sukacita. Karena satu saat mungkin Anda tidak ada di sini. Orang lain sudah naik di tempat itu. Bumi ini berputar. Jadi apapun yang kita dapati tanggung jawab di gereja, mari kita lakukan dengan baik. Kita jaga hati kita supaya tetap benar. Bapak Ibu diberkati. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, pelayanan kita kepada Tuhan tidak sia-sia apabila kita lakukan yang terbaik seperti Tuhan inginkan. Jadi bukan saja kita melakukan dengan hati yang benar, tapi kita melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita buat sesuatu untuk Tuhan, harusnya yang terbaik saudara, bukan baik, yang terbaik. Kadang-kadang kita suka melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita tidak sabar, Kadang-kadang kita tidak sabar kalau kita lakukan sesuatu, kita tidak sabar. Kita mau melihat hasilnya. Dan kalau hasilnya baik, kita akan terus mengerjakannya dan berharap mendapat hasil yang lebih baik. Saudara, kita berbeda dengan Tuhan. Kalau kita sudah kerjakan begitu, kita harapkan hasilnya baik. Nanti kita kerjakan lagi. Tuhan tidak punya cara kerja seperti itu. Tuhan mau kita lakukan yang terbaik terlebih dulu. Dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Karena manusia mudah kecewa apabila melihat hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan.
Saudara mau berbisnis, saudara mau berusaha, saudara buat apa saja di kantor, saya katakan buatlah yang terbaik. Dan percayakan semua itu kepada Tuhan. Sehingga saudara mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Katakan yang terbaik. Ya, karena ketika saudara tidak melakukan yang terbaik, saudara akan dapatkan hasil. Dan itu hasilnya sangat mengecewakan. Jadi kalau dikasih tanggung jawab di rumah Tuhan, tanggung jawab di tempat Anda bekerja, lakukan dengan baik, sekuat tenaga. Amin. Kalau kerja di kantor, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan gairah, dengan antusias. Pemimpin ada atau tidak, lakukan. Itu Anda berikan yang terbaik dan percayakan hasilnya buat Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan hasil yang terbaik. Jangan tunggu bos Anda di kantor baru bikin dulu. Kalau Anda pergi, bermain dulu, cerita dulu, buka HP dulu. Itu namanya munafik. Pemimpin Anda tidak ada, kerjakan dengan baik. Amin. Lakukan dengan baik tugas yang dipercayakan untuk Anda. Jangan lalu bos ini sana otak. Bos ini sana otak, kasih pekerjaan sana otak. Yang sana otak tuh Anda, bukan bos. Bos tahu bahwa Anda tuh bisa. Amin. Katakan saya bisa. Saya bisa. Walaupun itu sulit, saya bisa. Amin. Hamba Tuhan, amin. Apa yang saudara kerjakan tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semua itu. Ada waktu Tuhan kasih kembali berlimpah-limpah. Sampai Anda baru sadar, ya Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Jadi lakukanlah yang terbaik di kantormu, di gereja ini. Lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan mau Anda di kantor-kantor itu berbeda. Yang terjadi apa-apa satu mulai maki, sumpah. Cari orang-orang, mana bos ini memang kata sisiran dia, kasih pindah dia di kantor. Jangan saudara. Kan Anda satu saat jadi bos di kantor. Amin. Apakah Anda tidak mau pernah jadi bos? Tidak mau jadi kepala? Ini kepala semua nih. Rasanya nggak apalagi yang kejahatan. Ini kantor-kantor semua jadi bos, jadi kepala. Firman Tuhan jamin saudara. Anak cucu orang benar diberkati di muka bumi. Anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Bahkan Tuhan bilang engkau jadi kepala dan bukan ekor. Mungkin sekarang kamu masih jadi ekor di bawah. Tapi ada masa Tuhan geser orang-orang jahat, naikkan Anda. Jadi makanya kerja di kantor jangan bersungguh, jangan mengeluh. Jangan biar cucu di taman sebelah, karena taman sebelah belum tentu dia baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Karena akan datang malam, Anda tidak bisa lagi melayani Tuhan. Kesempatan sudah tidak ada. Amin. Saudara, akan datang malam, sehingga ada lagi kesempatan. Saudara mau melayani Tuhan, saya bisa. Mau komsel, saya bisa. Karena tidak ada kesempatan lagi. Jadi selama ada kesempatan, lakukan apa saja yang bisa Anda kerjakan di gereja. Di gereja ini banyak kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lakukan apa saja. Saya juga sudah mulai berdoa supaya ada Bapak Ibu Saudara jemaat terlibat dalam doa. Saya akan membagikan kartu-kartu doa suami-suami istri untuk berdoa di rumah. Selain yang para pelayan. Sehingga kita semua akan terus berdoa. Saya percaya saudara, doa itu ubah segalanya. Hal-hal yang dapat memadamkan semangat Anda dalam melayani Tuhan. Saudara, kadang kita melayani Tuhan, kita sedang sukacita. Tapi ada hal-hal yang memadamkan semangat Anda. Ada hal-hal yang mematikan semangat Anda dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kepuasan diri sendiri. Ini padamkan semangat. Kita ada semangat. Tiba-tiba tidak semangat lagi. Tiba-tiba api padam. Yang pertama, kepuasan diri sendiri. Ini yang memadamkan semangat Bapak Ibu Saudara dalam melayani Tuhan. Jadi katakan kiri kanan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Katakan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Kepuasan diri yang pertama. Orang yang berada di zona nyaman biasa menjadi berpuas diri. Kenyamanan menyebabkan kemalasan sehingga orang kehilangan arah dan tujuan. Saudara, kalau orang sudah ada di zona nyaman, dia sudah mau apa-apa lagi karena dia sudah merasa dia sudah puas. Itu sebabnya kadang Tuhan izinkan kita ada dalam zona tidak nyaman. Tujuannya untuk Anda berbalik ke jalan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami zona tidak nyaman, mengalami padang gurun Yehuda seperti kemarin saya bilang, tidak mengapa. Amin. Amin. Tuhan tidak mau kita nyaman. Saudara lihat Daud hidup di istana nyaman. Semuanya aman. Dia mau makan apa saja dia punya semua. Dia punya kerajaan, dia punya tahta. Dia punya semua harta benda. Tapi saudara lihat tiba-tiba zona tidak nyaman datang.
Berita datang bahwa Absalom sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengkudetakan bapaknya, membunuh bapak dan mengambil jabatan itu. Kadang-kadang kita sadari, aduh kenapa sih ini semua terjadi begini. Tapi saudara tahu, Tuhan tidak mau kita ada di zona nyaman. Tuhan tidak mau kita berpuas diri dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai sehingga tidak menunjukkan peningkatan kinerja. Karena sudah puas sehingga ada peningkatan kinerja lagi. Tidak ada inovasi, tidak ada produk baru, tidak ada cara-cara baru. Tinggal di tempat situ saja. Sehingga stagnan, jalan di tempat, sehingga kalah dalam persaingan. Di kantor-kantor makanya ada hal-hal baru dikerjakan, amin. Sudah lihat banyak hal yang terjadi. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita tidak ada di tempat. Tuhan mau kita bergerak supaya tidak salah dalam bersaing, tidak kalah dalam persaingan. Jadi kita harus bersaing buat sesuatu yang baru. Jangan ada di tempat. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak seimbang. Jadi ingat, orang-orang yang bekerja, gaya hidup tidak seimbang itu bisa memadamkan Anda punya semangat dalam melayani Tuhan. Kerja keras mengakibatkan kelelahan. Kerja keras mengakibatkan stres. Dan ini memadamkan semangat Anda untuk melayani Tuhan. Kerja tapi atau keras. Siapa yang bilang kerja, tapi jangan Anda kerja sampai lelah, sampai stres. Artinya mau ke gereja, Tuhan roh penurut daging lemah, minggu depan Tuhan. Yang pakai begitu saudara. Kalau setelah hari Kamis itu komsel, jangan kerja keras. Kerja biasa-biasa saya di rumah supaya hari Kamis datang komsel. Kalau setelah hari Minggu ibadah, hari Sabtu kerja ringan-ringan saja. Amin, yang suka bekerja. Amin. Kerja sampai aduh beta lelah, beta stres. Kalau Anda stres lelah, datang ke gereja. Di gereja saudara menemukan jawabannya. Jangan Anda stres tetekan di rumah. Setan bilang aduh syukur. Ternyata beta punya nasihat jitu. Anda langkah datang sini ibadah, pasti sembuh. Pasti sukacita. Yang keempat, kebiasaan atau rutinitas. Melakukan sesuatu secara rutin atau sebagai hal yang biasa. Jadi Bapak Ibu jangan lakukan tugas-tugas pelayanan Anda sebagai tugas-tugas rutin. Pandanglah tugas pelayanan itu sebagai hal yang luar biasa, amin. Saudara, kita melayani ini pekerjaan Tuhan yang besar. Kita melayani raja di atas segala raja. Itu berbeda dengan pekerjaan apapun di muka bumi. Pekerjaan yang termulia di muka bumi adalah melayani Tuhan. Jadi kita tidak boleh anggap itu rutin atau biasa sehingga kita lakukan biasa, jangan. Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jangan anggap pelayanan itu biasa. Pelayanan Tuhan itu luar biasa. Itu pelayanan yang sangat termulia. Lakukan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 11. Bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara. Bersabarlah dalam kesukaran dan berdoalah selalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bergembira atas segala rencana Allah bagi Bapak Ibu Saudara. Bersabar dalam kesukaran dan berdoalah selalu. Saudara, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan biarkan roh kita padam. Jangan biarkan semangat kita padam melayani Tuhan. Kita harus apa? Berkobar-kobar melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan giat. Kita harus melayani Tuhan dengan rajin. Kita harus melayani Tuhan dengan gairah. Kita harus melayani Tuhan dengan semangat. Hai anak-anak muda yang ada di sini, kalau Anda melayani Tuhan dengan gairah, dengan semangat, amin. Jangan orang-orang usia lanjut melayani dengan gairah, Anda tidak. Anda harus semangat, lari sana lari sini. Itu baru bilang. Itu giat, itu rajin, itu gairah untuk semangat. Firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah rohmu bergairah. Biarlah rohmu rajin. Biarlah rohmu bersemangat. Biarlah rohmu giat untuk melayani Tuhan. Saudara, karena ini pekerjaan Tuhan dan kita melayani ini Allah yang besar. Roh kita harus giat, harus rajin. Amin. Harus semangat untuk melayani. Mungkin Anda juga angkat sampah, tapi angkat dengan sukacita. Anda parkir-parkir motor atau urus-urus orang demikian, lakukan dengan sukacita. Biarlah rohmu menyala-nyala, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala, katakan, biarlah rohku menyala-nyala. Ya. Bapak Ibu Saudara, menyala-nyala adalah suatu keinginan yang membara. Jadi aku bilang,
Menyala-nyala itu artinya ada keinginan yang membara, keinginan yang berapi-api. Ada kegairahan, ada kegemaran, ada keinginan yang kuat, yang sungguh-sungguh, ada semangat yang berkobar-kobar, atau antusiasme untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi tahun 2022, biarlah roh kita menyala-nyala, amin. Ada keinginan yang berapi-api untuk melayani Tuhan. Jangan Anda sudah naik, orang bilang apa Anda turun lagi. Amin. Kalau Anda mengalami pergesekan di gereja, maju terus. Jangan Anda mendengar perkataan-perkataan orang negatif, itu akan membuat rohmu padam. Kita sudah ada dalam roh kita, dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, dan biarkan Roh Kudus itu membuat kita gairah. Amin. Jangan biarkan satu orang untuk padamkan roh Anda yang lagi menyala-nyala. Entah teman Anda, sahabat Anda, atau orang-orang yang ada di gereja ini. Biarkan rohmu antusiasme. Amin. Biarlah rohmu bersemangat. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Anda harus giat, harus semangat, harus melayani Tuhan. Amin. Layani dengan sukacita. Anda bawa mobil mungkin antar jemaat, layani dengan sukacita. Bila perlu berebutan, siapa mau bang, beta jual. Itu baru bilang, rohnya gairah, rohnya semangat. Amin. Siapa yang mau pel, beta mau pel. Itu orang yang punya roh gairah. Di rumah sentok aja mau di sini mau pel rumah Tuhan. Anda bukan bikin untuk gereja ini, Anda bikin itu untuk Tuhan. Setiap kali Anda lakukan hal sekecil apapun di gereja, Anda lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk saya, tidak. Saya juga bikin untuk Tuhan. Tanpa semangat hidup kita akan terasa membosankan. Betul saudara? Lalu pagi hari, hari ini beta akan pergi ke bank, hari ini beta akan kirim uang, hari ini beta akan pergi ke tempat bisnis, beta harus bayar gaji-gaji, beta akan pulang, hari ini beta akan ketemu seseorang. Itu sudah ada dalam pikiran kita, sehingga ada semangat. Hari ini kita mau lihat mujizat Tuhan, sehingga ada semangat, ada gairah, ada sukacita untuk melakukan satu pekerjaan. Amin. Jadi kalau Anda di kantor, hari ini pasti kita melakukan sesuatu yang besar di kantor. Hari ini bos pasti tolong beta kasih beta tugas yang luar biasa yang orang lain tidak kerjakan, beta mau kerjakan. Hari ini pasti Anda jalan dengan semangat itu pasti terjadi. Dan waktu dikasih tanggung jawab, Anda akan bersukacita. Bangun pagi itu Anda harus antusias, amin. Bangun pagi harus bergairah. Hari ini kita dapatkan sesuatu lagi dari Tuhan. Hari ini ada promosi lagi dari Tuhan. Berkatakan dengan demikian kata-kata itu menggairahkan saudara, membuat saudara tetap semangat. Amin. Jadi diperlukan disiplin untuk menjaga atau memelihara agar rohani Bapak Ibu Saudara tetap menyala. Tanpa dijaga atau dipelihara, rohani Bapak Ibu Saudara akan mati. Makanya pergi ke gereja, baca firman Tuhan di rumah, itu penting supaya roh Bapak Ibu terus menyala-nyala. Jangan datang di gereja dulu, baru lihat akan di ini slide. Jadi mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Kalau istrimu sudah tidur, bapak-bapak bangun menyembah Tuhan. Berteriak, Tuhan saya rindu Engkau. Tuhan saya butuh Engkau. Persoalan saya banyak Tuhan. Seperti tanah yang berair dan tandus Tuhan. Ya rindu air, aku punya hati rindu Engkau. Seperti rusa yang merindukan air. Rusa tidak peduli dengan binatang-binatang buah di sekeliling air. Kalau dia sudah haus, dia akan pergi ke air itu. Dia akan minum di situ. Apapun Tuhan, pekerjaan, istri saya, anak saya tidak boleh halangi saya untuk menyembah Tuhan. Anda harus bangun lebih awal untuk menyembah Tuhan. Kalau istri anak-anakmu sudah tidur, bangun menyembah Tuhan. Berteriak, Tuhan saya perlu Engkau. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suamimu, anakmu sudah tidur, bangun menyembah. Supaya Anda tidak terganggu dengan kesibukan yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara harus punya waktu menyembah. Dengan menyembah Tuhan, dengan berjumpa Tuhan, dengan Anda berjumpa hadiratnya, Anda akan berbeda. Anda jadi orang antusias, jadi orang semangat, tidak akan pernah menyerah. Karena waktu Anda berjumpa Tuhan, Anda dibuat Tuhan gairah. Anda diberikan Tuhan sukacita, damai sejahtera. Bahkan Anda bisa mendengar suaranya. Jangan takut anakku, aku ada untuk kamu. Aku beri kamu jalan keluar. Paling penting Anda menyembah. Karena puncak penyembahan, Anda berbicara dengan Tuhan. Anda bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Puncak penyembahan itu, Anda berbicara dengan Tuhan. Dan puncak penyembahan itu Anda mendengar Tuhan berbicara bagi Anda. Itu penting saudara di dunia sekarang ini. Barang-barang kita tidak bisa puaskan kita.
Kita boleh ke MCM, ACC, kita boleh beli barang banyak. Kita mungkin baru beli mobil baru atau motor baru. Tapi semua itu tidak bisa puaskan roh kita. Tidak bisa saudara, hanya Tuhan. Mungkin Anda akan marah, mama ini bicara terus. Tapi ini penting karena saya alami. Bagaimana saya bisa kuat berdiri sampai saat ini? Hadirat Tuhan. Itu buat saya kuat. Saya merasa seperti suami saya ada saja. Saya tidak pernah rasa kehilangan. Saya merasa hidup saya biasa-biasa, apa lebih baik justru. Jadi saya mau bilang hadirat Tuhan itu penting. Karena di hadirat itulah Tuhan berbicara bagi kita. Dan kita merasa wow, Tuhan luar biasa. Kalau saudara yang hati hancur, Tuhan akan berbicara. Tenang, aku balut hatimu anakku. Aku mengasihimu. Kalaupun ada kesalahan yang kita buat, Tuhan juga akan berbicara. Yang tadi kamu buat itu salah. Kamu harus berubah. Kamu harus lakukan yang begini. Itu didapatkan di mana Bapak Ibu? Di hadirat Tuhan. Bukan di MCM, ACC atau Matahari. Tidak. Yang kita dapatkan tempat-tempat itu adalah pikiran kacau. Dompet uang, kikis ketumpung uang di dompet habis. Tapi hadirat Tuhan itu indah. Menyenangkan. Amin. Bapak-bapak kalau bangun menyembah, bukankah istri-istri senang? Betul? Itu juga kalau ibu-ibu berdoa, bukankah anak-anak senang? Aduh, mamaku berdoa, jadi dia menuruti, dia ikuti apa yang kita buat. Dia akan buat seperti kita buat. Jadi kita jadi contoh. Tanpa kita bilang pun anak-anak akan mulai cari Tuhan seperti kita. Saya tidak perlu ajar anak-anak saya lagi. Mereka punya masalah, mereka cari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Jadi mulailah dengan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari semangat berdoa, semangat menyembah. Masalah tetap ada. Tapi jangan masalah itu buat kita punya roh padam. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah aku semangat melayani Tuhan. Semangat bekerja. Melakukan aktivitas rumah tanggamu. Anda tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Jangan padamkan roh. Kalau rohmu padam, kau tidak bisa buat apa-apa. Hidup membosankan, menjenuhkan. Dan kau akan marah banyak orang. Tanpa semangat hidup kita akan terus membosankan. Jadi jaga hidup kita, roh kita. Supaya tetap menyala-nyala. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi yang kita baca. Berdiri teguh. Walaupun pengajaran-pengajaran di sana bertentangan dengan apa yang aku sampaikan. Tentang kebangkitan Kristus. Tentang kebangkitan tubuh. Tapi aku mengatakan berdiri teguh. Berdiri dalam satu posisi terus menerus. Engkau berdiri teguh terus menerus. Walaupun engkau mendengar pembicaraan-pembicaraan menyakiti engkau. Engkau harus tetap berdiri teguh. Engkau dalam posisi tenang. Dalam posisi setia. Dan dalam posisi tabah. Ini Rasul Paulus katakan untuk orang Korintus. Walaupun pengajaran-pengajaran itu yang kau dengar di luar sana. Itu membuat kamu merasa seperti jari lalamu itu sia-sia. Seperti pelayananmu sia-sia. Tapi Paulus bilang berdiri teguh. Jangan kamu goyah. Berdiri teguh. Kau berdiri dalam posisi tenang. Tidak boleh tanggapi orang demikian. Dalam posisi setia. Dan dalam posisi tabah. Jadi Bapak Ibu sangat penting kalau Anda menghadapi masalah di kantor, di rumah, di mana saja. Anda harus tenang. Anda harus posisi tabah dan tidak bergeser, tetap berdiri. Tuhan, aku percaya, Engkau pasti tolong saya. Kita tenang saja, apapun terjadi kita tenang. Kita setia, kita tabah. Kita tetap berdiri sambil kita menanti pertolongan Tuhan. Jangan kita balas orang, jangan kita pergi berkelahi dengan dia. Kita tenang saja. Saudara, paling penting saudara tenang dan berdoa. Saya berdoa untuk banyak hal saudara. Dan akhir-akhir ini saya melihat. Saya bilang Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Dan saya sudah bilang untuk orang-orang sekitar saya. Berhenti berbicara. Jangan terlalu berbicara banyak. Anda harus berdoa. Karena berdoa adalah mujizat. Saya sudah lihat akhir-akhir banyak hal terjadi. Atas setiap pokok doa saya. Jadi saya bilang sungguh Tuhan luar biasa. Doa itu sangat penting. Katakan doa sangat penting. Bapak Ibu Saudara, doa sangat penting. Kalau sekarang bilang anak-anak mulu lala. Pukul anak-anak lagi rumah, Anda mulai berdoa. Sekarang belum. Saudara tahu, kalau Anda mulai berdoa untuk satu persoalan, persoalan itu akan tambah tinggi. Akan sing habis-habis. Kayak aku mikir darah naik. Kalau Anda berdoa untuk anak Anda, nanti dia yang baik. Dia bikin kacau-kacau terus. Lari sana, lari sini. Rasa-rasa kita mau toki dia. Tapi saya bisa. Hati sakit saya minta ampun.
Anda harus tetap tenang, tabah. Anda harus tetap teguh berdiri. Karena Anda percaya Tuhan pasti tolong saya. Lalu Anda mulai berdoa. Waktu Anda berdoa, sekarang belum mungkin. Tapi minggu depan Anda akan melihat mujizat itu terjadi. Untuk anakmu. Untuk suami juga begitu, bicara banyak terlalu. Pak, sampai kapan saya bertobat, Pak, saya bla bla bla. Jangan lagi saudara. Jangan jadi hansip untuk suami Anda. Jangan jadi satpam untuk suami Anda. Amin. Jangan mau jadi pemimpin dalam rumah tangga. Amin. Kita punya lagi satu kata, kita baru ribu-ribu kata. Sampai suami mau bilang berikut sudah tidak tahu, sudah lupa. Karena Anda bicaranya terlalu banyak. Halo? Tapi mulai sekarang teguh berdiri, tetap tenang. Anda dengar berita-berita menyakitkan, tenang, tabah. Tetap berdiri walaupun itu menyakitkan. Dan Anda mulai cari hadirat. Anda mulai berdoa, Anda pasti ada mujizat. Mujizat itu tidak datang begitu saja. Mulai dengan Anda punya perjuangan. Di kantor-kantor Anda diperlakukan tidak adil. Anda tenang saja, tetap teguh berdiri. Tuhan, aku tahu Engkau pembelaku. Dan Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong. Jadi berdiri teguh, jangan goyah, amin. Jangan bergeser, teguh tidak bergeser. Teguh berdiri, tabah melewati semua itu. Giatlah selalu. Makanya kita punya tema tadi, giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu harus bergiat, harus bersemangat, harus bergairah, harus antusias, harus rajin dalam melayani Tuhan. Jangan malas, jangan patah semangat, jangan cuma tidur-tidur saja. Biarlah rohmu berapi-api, membara dalam melayani Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, kelelahanmu, keletihanmu, susah payahmu. Orang lagi tidur mungkin tapi Anda datang sini latihan. Orang lagi tidur tapi Anda harus datang sini untuk latihan apa? Tim musik. Orang-orang sudah pada tidur, Anda masih di jalan belum pulang. Orang sudah pulang di rumah tidur, Anda mungkin masih bekerja di gereja ini. Masih doakan orang-orang, masih nasihati orang-orang, pelayanan orang-orang. Tuhan bilang apa? Sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu, kelelahanmu, keletihanmu, susah payahmu tidak sia-sia. Itu artinya ada upah yang Tuhan berikan kepadamu. Mungkin gereja tidak bisa berikan Anda sesuatu, tapi Tuhan yang punya pekerjaan akan memberkati Anda dengan melimpah. Jadi lakukan saja. Berdiri teguh. Menghadapi banyak masalah, tetap berdiri tenang. Amin. Ingat saya mau bilang, kekuatan kita doa. Sekarang ini perbanyak doa Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh ngomong terlalu banyak. Kita mulai berbanyak doa kita. Mulai berdoa. Katakan isi hatimu buat Tuhan. Katakan apa yang ada dalam hatimu buat Tuhan. Dan kelelahanmu itu, jerih payahmu itu, keletihanmu itu, susah payahmu itu tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu diberkati. Teruslah menyala-nyala, teruslah bergairah melayani Tuhan. Apapun terjadi, giatlah dalam melayani Tuhan. Bawa jiwa-jiwa ke gereja, supaya mereka juga mengalami sukacita seperti kita. Kita sudah bertemu Tuhan, kita ajak orang di luar datang, supaya mereka berjumpa Tuhan, supaya hidup mereka pun diubahkan. Amin. Kita tidak boleh egois. Saya mau tahu dia, saya mau mabuk sampai saya mati, saya mau judi sampai mati. Memangnya kita punya urusan? Tidak. Saya mau bersinah kiri kanan? Tidak. Kita punya tanggung jawab untuk bahwa mereka datang berjumpa Tuhan. Paling tidak mereka pernah satu kali ada di gereja untuk berjumpa Tuhan, untuk mendengar Tuhan berbicara. Jadi siang hari ini Tuhan ajarkan kita melalui Rasul Paulus, berdiri teguh. Amin. Tenang hadapi apapun, tabah menghadapi apapun, baik di kantor maupun di rumah, di lingkungan. Jangan goyah, jangan bergeser, tetap di tempat itu. Dan selalu giat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu banyak hal saudara, tapi tetap teguh berdiri. Tetap melayani Tuhan dengan gairah, dengan semangat. Maka saya percaya ada upah yang akan Tuhan berikan bagi kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara dapatkan upah itu. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Tetapi yang jelas upah itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan semua yang percaya katakan